bersama saya Veronica dengan NIM 202201114 2011048 dari tingkat 2A Program Studi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap Palangkaraya. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 1 dengan materi demonstrasi SPTK dan dengan diagnosa keperawatan halusinasi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan definisi dari halusinasi. Jadi, halusinasi adalah ketika seseorang yang mempersepsikan sesuatu dan kenyataan sesuatu tersebut tidak nyata atau tidak berwujud. Kemudian, ada beberapa tanda dan gejala halusinasi, yaitu seperti munculnya persepsi ketika kita melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, bahkan mencium sesuatu yang tidak benar-benar ada atau tidak benar-benar nyata. Selamat sore Olin, gimana kabarnya hari ini? Olin punya waktu nggak sekitar 10 menit buat kita ngobrol hari ini? Saya ingin mendengarkan apa aja yang sedang kamu alami. Saya nggak tahu, Bu. Saya terus dengar suara-suara yang ngomong ke saya, bahkan waktu saya lagi sendirian. Saya ngerti kok, Olin. Itu pasti sangat mengganggu kamu, kan? Bisa nggak kamu ceritain lebih detail tentang suara-suara itu? Dan kalau boleh tahu, apa yang mereka bilang dan biasanya kapan kamu mendengarnya? Suara-suara itu biasanya datang waktu saya lagi sendirian di kamar, atau pas saya sedang berusaha tidur. Mereka kayak bilang kalau saya nggak berguna dan nggak ada yang peduli sama saya. Itu pasti sangat menakutkan dan membuat kamu cemas. Suara-suara itu terdengar sangat nyata ya? Iya, Bu. Mereka kedengaran kayak orang beneran yang ada di ruangan yang sama dengan saya. Saya ingin kamu tahu bahwa meskipun suara-suara itu kedengaran nyata, mereka tidak benar-benar ada kok. Otak kita kadang bisa membuat kita mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak ada, terutama ketika sedang stres atau cemas. Apakah ada sesuatu yang khusus yang membuat kamu merasa stres belakangan ini? Iya, ada. Saya merasa sangat tertekan di sekolah. Nilai saya juga menurun dan saya merasa tidak bisa memenuhi harapan kedua orang tua saya. Oh, itu bisa menjadi salah satu penyebab kamu mendengar suara-suara tersebut. Tekanan di sekolah dan perasaan tidak mampu bisa mempengaruhi pikiran kita. Gimana hubunganmu dengan teman-teman dan keluarga akhir-akhir ini? Apakah baik-baik aja? Saya merasa semakin jauh dari teman-teman saya karena saya tidak ingin mereka tahu tentang suara-suara ini. Saya juga jarang berbicara dengan kedua orang tua saya karena takut mereka akan marah dan kecewa. Saya mengerti, Olin. Merasa terisolasi bisa memperburuk perasaan kamu. Tapi kamu juga harus ingat bahwa berbicara tentang apa yang kamu alami itu bisa ngebantu banget loh. Orang-orang yang peduli sama kamu mungkin gak sadar betapa berat beban yang kamu rasakan. Gimana kalau kita cari cara untuk memulai percakapan itu dengan mereka? Saya bisa membantu jika kamu mau. Saya takut mereka tidak akan mengerti atau malah tambah marah pada saya, Bu. Kekhawatiranmu itu valid kok, Olin. Tapi seringkali orang-orang yang peduli pada kita akan lebih memahami dari yang kita kira. Kadang-kadang mereka hanya perlu tahu apa yang kita alami agar bisa memberikan dukungan yang tepat. Apa yang paling kamu takutkan jika berbicara dengan mereka? Saya takut mereka akan menganggap saya lemah dan tidak normal. Memahami kekhawatiranmu itu sangat penting loh. Namun, mengalami hal seperti ini gak berarti kamu lemah atau gak normal. Banyak kok orang yang mengalami halusinasi atau gejala serupa di masa-masa stres atau perubahan besar dalam hidup mereka. Ini adalah tanda bahwa kita perlu mencari cara untuk mengelola stres dan kesehatan mental kita. Bagaimana kalau kita coba bicarakan ini dengan orang tuamu secara perlahan, dan saya bisa hadir dengan membantu menjelaskan dari sisi medisnya.
Mungkin itu bisa membantu. Saya nggak mau terus-terusan merasa seperti ini. Itu keputusan yang sangat baik, Olin. Saya bangga banget kamu berani cerita ke saya apa yang kamu alamin sekarang ini. Sementara itu, mari kita coba beberapa teknik yang bisa membuat kamu merasa lebih tenang. Gimana kalau kita belajar satu cara dulu, yaitu dengan menghardik? Apakah Olin sudah pernah mencobanya? Belum pernah, Bu. Nah, Olin, saat suara-suara itu muncul, Olin langsung bilang aja, pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Begitu diulang-ulang sampai suara itu tidak terdengar lagi. Apakah Olin bisa mencobanya? Pergi! Saya tidak mau dengar! Saya tidak mau dengar kamu suara palsu! Nah, bagus Olin. Gimana perasaan kamu sekarang setelah mencoba teknik yang tadi? Sedikit lebih tenang, Bu. Bagus sekali. Kamu bisa melakukannya kapan saja kamu merasa cemas atau mendengar suara-suara itu. Selain itu, penting juga untuk menjaga rutinitas harian yang sehat. Apakah kamu tidur cukup dan makan dengan teratur? Tidur saya terganggu, Bu, karena saya sering mendengar suara-suara itu. Dan saya juga sering melewatkan makan karena tidak nafsu. Harus kamu tahu ya, kualitas tidur dan pola makan yang baik sangat penting untuk kesehatan mental kita. Mungkin kita bisa buat jadwal tidur yang lebih teratur dan memastikan kamu makan makanan bergizi setiap hari. Apakah kamu punya kegiatan yang membantu kamu atau hobi yang bisa membantu mengalihkan pikiranmu? Saya suka menggambar, tapi belakangan ini saya tidak punya energi untuk melakukannya. Menggambar bisa menjadi cara yang baik untuk mengekspresikan perasaanmu dan mengalihkan perhatian dari suara-suara itu. Coba luangkan sedikit waktu setiap hari untuk menggambar ya, meskipun hanya sebentar. Mulai dari hal-hal kecil bisa membantu mengembalikan energimu secara perlahan. Menurut kamu kayak gimana? Saya akan coba, Bu. Itu ide yang bagus. Saya tahu kok ini nggak mudah sama sekali. Tetapi setiap langkah kecil menuju pemulihan sangat berarti. Kita akan terus bekerja sama untuk memastikan kamu mendapatkan dukungan yang kamu butuhkan. Jangan ragu untuk memanggil saya kapan aja kamu butuh bantuan atau pada saat kamu merasa cemas. Kamu tidak sendirian dalam hal ini. Baik, terima kasih, Bu. Saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan Ibu. Sama-sama, Olin. Ingat ya, kami di sini untuk mendukungmu. Kamu berharga dan tidak sendirian. Kita akan melalui ini bersama-sama.